Profesional muda BUMN bisa apa? Aku siap untuk berinovasi. Aku bisa melawan arus untuk kebaikan bangsa. Aku bisa membuat perubahan. Aku bisa bekerja dengan jujur dan independen. Aku bisa memajukan bangsa dengan kreativitas. Kini saatnya profesional muda BUMN dan Indonesia mempunyai wadah untuk mengasah dan bertukar pikiran agar lebih kreatif, inovatif, dan solutif. Saksikan Indonesia Muda Club, diskusi cerdas dengan para profesional muda BUMN untuk Indonesia yang lebih baik. Pasti bisa, jangan menyerah ya. Indonesia Muda Club. Indonesia Muda Club. Yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia Muda Club. Apa kabar kawan-kawan di milenial BUMN? Kita tahu bahwa hampir setahun ini kita sudah hidup di tengah-tengah pandemi ya. Dan kita mulai dengan new normal sekitar bulan 3 tahun 2020 tahun ini juga kita mulai dalam kehidupan yang agak berbeda dengan kehidupan kita sebelumnya. Ternyata banyak juga perubahan-perubahan yang terjadi, ada yang menguntungkan, ada yang juga merugikan. Dan ada satu hal yang menjadi titik lompatan besar dalam kehidupan kita, khususnya yang bekerja di perkantoran. Ternyata ada satu mulai ada istilah work from home dan ada work from office gitu. Bahkan awal-awal dulu ketika ada PSBB, hampir semua itu di work from home, artinya bekerja dari rumah. Hampir semua, hampir 80% sampai 90% orang itu bekerja dari rumah. Dan kita mulai belajar memanfaatkan teknologi untuk bekerja. Kita mulai beradaptasi dengan kondisi yang dikatakan dengan new normal itu. Dan mulailah kawan-kawan mulai belajar memanfaatkan semua yang ada. Dan bagaimana caranya supaya tetap bekerja dari rumah. Tapi langkah-langkah kita ataupun target-target kita tetap tercapai. Dan khususnya di BUMN, ketika kita mulai mengevaluasi, ternyata banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah. Jadi nggak perlu dari kantor gitu. Dan ternyata juga lebih jauh, banyak efisiensi yang terjadi. Kemudian ada juga yang melihat bahwa tidak perlu ke kantor, space kantor kita juga jadinya akhirnya lebih efisien, pemakaian energi juga lebih efisien. Dan bagi pekerja, mereka nggak perlu ke kantor, akibatnya itu bisa menurunkan biaya transportasi mereka juga. Walaupun dari sisi biaya telekomunikasi naik, tapi dari biaya transportasi lebih murah. Dan lebih asik lagi itu apa? Yang work from home, yaitu makannya bisa lebih murah karena makan di rumah. Nah ini adalah contoh-contoh bagaimana kita efisiensi yang terjadi yang di perkantoran. Dan kita ingin tahu setelah kita hidup dalam kehidupan yang seperti ini, mana yang lebih asik, work from home atau bekerja dari kantor? Ini adalah topik kita hari ini dan kita akan ditemani oleh 4 narasumber yang kami undang. Yang pertama ada Tina Luciana. Tina Luciana ini adalah Vice President IT Business Intelligence and Analytics di Telkomsel saat ini. Di Telkom ya? Telkomsel. Sebelumnya juga adalah GM IT Reporting Analytics dan pernah kuliah di Informatika ITB, gitu ya. Selamat sore Mbak Tina. Sore Mas. Oke, ini junior saya, pasti pintar nih. Memang yang masuk ITB itu langsung kena kutuk, nggak boleh bego, harus pintar katanya.
Kemudian yang kedua ada Alfa Haga Rahmadi. Alfa Haga ini adalah corporate sekretarinya Hutama Karya Infrastruktur. Dia juga bertugas di tim Satgas COVID-19 Hutama Karya dan dia kuliah dulu MBA-nya di University of Sunderland. Selamat sore, Mas Alfa. Selamat sore Bang Arya. Oke. Kemudian ada Intan Sarah Arianti atau panggilan cantiknya namanya Sarah. Dialah news anchor di CNN Indonesia, pernah juga di Kompas TV dan kuliah di LSPR ya, LSPR. Oke, kemudian selamat sore Sarah. Sore Pak Arya. Terima kasih mau hadir di tengah-tengah kami di teman-teman BUMN. Sudah menikah? Belum. Nah, di sini banyak bagi kawan-kawan milenial BUMN yang merasa punya keberanian. Nanti saya akan bagikan nomor WA-nya Sarah. Waduh. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Instagram aja Pak. Instagram aja. Instagram aja. Oke. Kemudian yang keempat ada Mas Abdul Wahid Wijaya. Ya, Selamat sore Pak. Mas. Sore Pak. Ini adalah VP ya, Assistant Vice President Corporate Kulturnya Bank BRI ya. Ya, Kemudian pernah juga di Group Head Corporate Kulturnya di Bank BRI juga. betul, betul. MBA-nya dari UGM. Dulu S1-nya di mana? S1 di ITS Bang, di ITS. Surabaya. Oh, dari ITS kamu ke UGM. Iya, orang teknik yang nyasar ke bank gitu. Oh, orang teknik. Oh, biasa itu. Iya, biasa. Saya aja dari teknik maksudnya ke media, apalagi pekerjaan. Nggak jelas gitu. Oke. Dan ini keempatnya adalah narasumber kita. Dan kita akan bincang-bincang lebih jauh setelah yang satu ini. Nggak bawa kartu ATM? Pakai Brimo. Tarik tunai di ATM nggak pakai kartu. Login keseruanmu, download Brimo sekarang. Ini Edgar nih, si tukang belanja online. Dia sedang memburu jaket. Saldo elektroniknya kurang. Kelamaan top up jadi sold out. Ribet amat belanja online? Debitin aja pakai Mandiri. Hah? Debit Mandiri bisa buat belanja online? Pilih bayar pakai debit, masukkan nomor kartu, masa berlaku, CVV di belakang kartu, dan kode OTP yang lo terima. Lancar nih. Kan didebitin pakai Mandiri. Saatnya debitin belanja online. Saatnya Mandiri. Nggak bawa kartu ATM? Pakai Brimo. Tarik tunai di ATM nggak pakai kartu. Login keseruanmu, download Brimo sekarang. Dari generasi ke generasi, putra-putri terbaik memberikan semangat dalam diri. Mengkobarkan api semangat pada jiwa, berasuki insan putra-putri bangsa untuk berkarya, tanpa ada kata lelah untuk meraih cita-cita, membangun Indonesia yang lebih sejahtera. Pasti bisa, jangan menyerah ya. Bicara yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Indonesia mudaku. Indonesia mudaku. Yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia. Teman-teman profesional muda, kita kembali lagi dan saya mau nanya nih sama Mbak Tina. Mbak Tina kan di IT-nya Telkomsel ya. Ini Anda bekerja dari rumah atau bekerja dari kantor? Dari rumah pastinya. 9 Dari rumah bulan ya? saya udah kerja dari Oh, dari rumah. Oke, itu emangnya gimana sistemnya teman-teman sampai Tina bisa nggak perlu dari kantor? Apakah memang pekerjaannya, berapa persen pekerjaannya Mbak Tina yang memang bisa dikerjakan dari rumah? 100%. 100%? 100%. Wow. Jadi betul-betul dari rumah? Semua? Dari rumah. Semua Dari rumah semua ya?
Ini di bagiannya Mbak Tina ini di divisinya berapa persen yang memang betul-betul kerja dari rumah? Saya bisa katakan 100% dari tim saya semuanya kerja dari rumah, Pak. Wah, enak banget. Jadi berkurang dong ya, uang makan berkurang, uang transportasi berkurang, lebih nggak capek kan? Kan uang nggak ada lagi namanya transportasi pagi-pagi. Dulu jam berapa biasanya pergi ke kantor? Biasanya saya jalan jam 6:30, jam 7 sudah jalan. Udah jalan ya. Pulang jam berapa biasanya? Pulang jam 9. 9 malam. Waduh. Sekarang nggak pulang lagi. Jadi kamu sekarang di rumah aja dong kalau gitu. Seharian di rumah terus. Iya. Bekerjanya. Seharian di rumah. Betul. Terus ya, dari rumah ya. Tapi memang memungkinkan ya. Jadi secara alur kerja memang memungkinkan semua 100% dari rumah gitu ya. Betul, kan keberadaan teknologi juga sudah sangat menghilangkan batas-batas geografis ya. Iya. Jadi ya memang sudah seperti itu ya. Nah, kalau saya mau nanya sama Abdul nih. Abdul kan bekerja dari kantor. Dari kantor sama dari rumah mix, Bang. Mix ya. Berapa persen kantor, berapa persen rumah? Kalau saat ini udah mulai PSBB-nya udah dilonggarkan, sekitar 80% di kantor sih sebenarnya. 20% hanya di rumah. Nah, dulu waktu bekerja dari rumah pada saat PSBB ketat itu terjadi penurunan ini enggak? Penurunan kapasitas atau penurunan efektivitas kerja enggak? Kalau dari sisi capek, ternyata lebih capek di rumah tuh, Bang. Oh, kok bisa? Siapa yang bisa? Istri? Bayangin, Bang, kalau kita di kantor itu kan kalau mau meeting ke meeting itu kan pasti ada jeda ya. Jeda dalam perjalanan, jeda ngobrol dulu sama teman. Tapi kalau di Zoom gitu atau di online meeting, itu nyambung terus kan. Sampai tahu-tahu udah sore aja, kita nggak kemana-mana gitu. Bahkan makan aja kadang lewat kan kalau di rumah gitu. Oh, karena jam 12 siang pun juga bisa... Iya, lanjut terus meetingnya. Lanjut terus ya? Iya. Lebih capek dari rumah? Lebih capek menurut saya di rumah. Lebih capek. Ini karena kerjaan atau karena istri atau anak? Itu hal lain juga. Itu hal lain. Tapi memang sistem kerjanya itu nggak memungkinkan dari rumah? Nah, kalau di tempat saya kebetulan memungkinkan sekali, Bang. Dan alhamdulillah di BRI itu udah punya tools-tools yang bisa memonitor kerjaan walaupun nggak tatap fisik gitu, nggak tatap muka. Jadi tapi kamu milih ke kantor daripada di rumah? Nah, kalau disuruh milih, sekarang ada alternatif lain, Bang, ternyata. Ya, ada namanya work from satellite office. Oh, gitu. Jadi BRI punya satellite office yang untuk teman-teman yang di satelit Jakarta, di Bogor, di di Tangsel, nah itu cukup ngantor di dekat situ aja gitu. Oh gitu. Karena kalau kami bank itu kan kadang ada sistem yang harus diakses harus lewat kantor ya, Bang. Ada kerahasiaan nasabah. Nah itu nggak boleh diakses dari luar area kantor tuh. Nah itu kita punya solusinya di sana, Bang. Jadi sebenarnya tapi dari sistem kerja sebenarnya kamu bisa dari rumah? Bisa dari rumah, tapi cuma memilih dari kantor? Mencurigakan. Gak apa-apa, ini diingat nanti ada. Berarti ini ada hal yang mencurigakan sampai enggak ini. Sampai memilih harus dari, padahal memungkinkan untuk di rumah gitu, tapi ternyata memilih untuk dari kantor. Oke, ini saya ke Alfa. Alfa 100% di rumah atau gimana? Sekarang kita udah di office, Bang. Udah di office. Tapi masih ada beberapa karyawan yang work from home. Nah, kemarin sebagai Korsek, memang semua kerjaan agak terhambat kalau dari rumah. Kalau kita bicara bidang pekerjaan di sekretaris perusahaan, itu hampir 90% pekerjaannya bisa dilakukan di rumah. Karena kebetulan juga sama seperti BRI, kita sudah punya berbagai macam tools yang membantu kita untuk monitor pekerjaan secara online, kemudian juga meeting, video conference, semua sudah bisa online. Hanya saja memang karena core bisnis kita ini jasa konstruksi di Utama Karya infrastruktur, kemudian juga di Utama Karyanya operasi jalan tol, tentu saja harus ada penyesuaian di mana orang harus tetap dibutuhkan keberadaannya di lapangan, Bang. Seperti itu. Oke, tapi sebenarnya pekerjaan bisa diambil alih ke rumah kalau gitu ya? Kalau di bidang corporate secretary, ya. Tapi untuk yang di lapangan, jasa konstruksi di lapangan, pekerjaan itu tidak bisa. Ya, oke. Mengerti itu. Nah, kalau Mbak Sarah bisa nggak ya siaran dari rumah gitu? Kalau siaran dari rumah, kalau misalnya program daily, kayaknya nggak mungkin ya, Pak. Nggak mungkin ya? Iya, equipment-nya masa dibawa ke rumah. Dan ada berapa puluh anchor masa bawa kamera ke rumah, lighting gitu kan kayaknya nggak mungkin gitu. Susah juga kan. Terus juga masih ada alat buat pemancar juga kan nggak mungkin dibawa ke rumah. Cuman kemarin itu sempat
awal-awal PSBB ya, sekitar Iya. bulan 4, bulan 5, 3, 4, 5 itu memang regulasinya sampai sekarang sih masih ada WFH, tapi ya 80% di office. Oke. Cuman susah ya kalau misalnya WFH tuh kalau misalnya di media. Secara kan apalagi kita di TV kita butuh audio visual gitu kan untuk ketemu narsum, walaupun memang ada Zoom teknologi, cuman kan ada beberapa press conference yang memang langsung, itu kan susah untuk dari WFH. Terus juga apalagi ya, tapi kita yang namanya jurnalis nggak boleh berhenti berkarya dong. Ya kemarin kita sempat muncul di Instagram, live Instagram, ada webinar juga gitu sih. Cuman kalau buat saya pribadi, saya lebih suka work from office karena lagi zaman pandemi gini kita juga harus selain menguatkan fisik, kita juga harus mental juga kan Pak. Kamu kurang kuat mental di rumah? Aduh, saya pusing Pak, sih kita nggak bisa kemana-mana ini kan. Oh gitu? Awal Di sini PSBB, banyak orang yang siap menguatkan mental kamu. kita WFH, awal-awal PSBB nggak bisa kemana-mana. Oke. Saya cuma bisa ke kantor. Nah di kantor itulah kita ketemu orang, berinteraksi dan bikin ya mental lebih Saling baik. menguatkan. Saling menguatkan di situ. Butuh penguatan mental. Nanti Yes. kita bagi aja WA-nya, kita selalu menguatkan. Tenang aja. Di sini banyak teman-teman Siap. BUMN ini jagoan menguatkan mental. Aman-aman. Jadi tapi memang nih ya, memang hampir 80% kerjaan di media itu terpaksa memang harus dari kantor. Betul. Tapi kemarin saya malah sering sekali kawan-kawan wartawan itu minta saya, Bang bikin statement, terus abang pakai aja handphone nanti begini pakai landscape dah Bang, di videoin aja, kirim gitu. Karena memang sudah mulai terbiasa dengan teknologi-teknologi yang ada. Kalau awal-awal kan pasti kan kita nggak pernah kayak gitu dong, Iya, nggak sopan gitu sama narsum. Jadi Ya memang pada nggak sopan lagi. Saya dipaksa, Bang cepet Bang, mau naik nih Bang, mau tayang cepet Bang, cepet. Iya sabar. Dulu kita narsum itu pasti dikejar kemana-mana kan? Yes. Sekarang enggak. Baru sekarang apa gitu, dulu saya ingat banget tuh. Abang di mana posisi di sini? Ya udah kami kirim SNG. Gitu ya. Kalau sekarang, Bang, abang pakai Zoom, bisa nggak pakai Zoom? 2 handphone ya. Jadi semua fasilitas pakai fasilitas saya tuh. Enak banget sama orang media tuh, enak banget ambil narasumbernya gitu. Dan dia bisa suruh saya berdebat lewat handphone saya aja. Jadi tapi itu ini ya, tapi teknologi memaksa memang akhirnya bisa ya. Yes, betul. Oke, tapi tetap harus dikerjakan lebih banyak dari kantor. Office, ya. Oke, nah ini adalah hal-hal yang memang kita lihat dari sistem yang ada. Ternyata memang ada yang memang dari rumah, ada yang enggak gitu ya. Tapi ada juga yang memilih gitu ya. Memilih untuk tetap dari mana? Dari rumah. Kantor gitu, pemasaran dari kantor. Tapi memang benar, saya sih juga ini ya. Memang sekarang ini meletihkan memang setelah ada Zoom dan sebagainya. Saya tuh nggak sempat lagi. Orang mau ngajak saya rapat, itu misalnya rapat dulu itu ya. Oke, rapat ya Bang, oke meetingnya jam sekian, oke. Saya hitung jam, oh ya. Kalau berangkat jam 11, saya bilang, saya meetingnya jam 12 ya, oke. Kalau sekarang enggak, jam berapa Bang? Jam 11. Jadi selesai saya rapat, langsung meeting lagi. Udah Bang, cukup pakai Zoom aja. Waduh, gila. Jadi sekarang tuh di mobil pun kita bisa meeting. Efektif sih, efisien. Cuma capek bagi pelakunya. Itu dirasakan juga ya? Dirasakan juga Pak. Jadi yang kamu bilang itu bahwa tadinya kamu bisa ada istirahatnya, sekarang iya dulu bisa, yuk kita ngapain, makan siang dulu, lepas 1,5 jam gitu ya. Betul. Sekarang nggak harus lagi dong makan siang. Nyambung. Karena apa? Udah lengkap semua, nggak ada lagi alasan untuk makan gitu ya. Nggak ada alasan. Memang keren nih, ini corona ini buat kita jadi lebih efisien, lebih efektif. Betul ya. Jadi dan dulu kita sebenarnya teknologi video call kan udah lama sebenarnya ya. Sudah lama. Betul. Tapi sekarang yang betul-betul efektif gitu. Efektif. Nah, setelah nanti ada vaksin, apakah nanti ini memungkinkan juga kita bertahan seperti sistem sekarang ini atau gimana? Nah, saya mau tanya Mbak Tina nih. Mbak Tina. Iya, Mas. Aduh, manggilnya Mas. Aduh, saya follow Mas. Iya. Dedekan saya. Kamu angkatan berapa sih? 2002. Aduh, deket sekali kita. Jaraknya deket. Deket apanya itu? Kantornya atau umurnya gitu. Tin, saya mau nanya Tin. Andai kan nanti kita vaksin ditemukan nih. Kita katanya udah herd immunity dengan intervensi vaksin. Berhasil nih vaksinnya misalnya. Kamu lebih memilih mana? Tetap work from home atau mau ke kantor? Pilihannya. Kalau saya pribadi sih maunya
dominasinya tetap di work from home ya. Tapi tetap ada porsi. Ini apa karena ibu-ibu? Oh, itu salah satunya. Cuma tetap harus ada. Tapi kita tetap butuh porsi interaksi, social interaction itu material gitu. Iya. Jadi nanti entah mungkin ada kebijakan yang akan dikeluarkan perusahaan, tapi memang secara singkat memang perusahaan pun melihat bahwa produktivitas kerja di Telkomsel gitu karyawan memang cukup meningkat gitu dengan work from home ini. Gitu. Tapi tetap kita butuh. Jadi makin meningkat setelah dari rumah gitu ya? Betul. Memang ada survei yang dilakukan oleh teman-teman HR dan so far memang produktivitas dirasakan lebih baik. Lebih baik ya? Lebih baik. Jadi justru work from home itu lebih meningkatkan produktivitas. Oke. Nah ini saya mau lebih jauh nanti membahasnya, tapi kita akan bahas setelah yang satu ini. Nggak perlu ribet kalau ada cara mudah untuk punya rumah. BTN Property, pertama di Indonesia. Aplikasi properti milik bank dengan 4D Virtual Survey. Survei lokasinya secara online. Pengajuan KPR-nya juga secara online. So simple. Untuk new experience membeli rumah secara online, cuma di BTN Property. Solusi mudah, miliki rumah. Download aplikasinya sekarang. Daripada handphone kamu hanya diam tergeletak, kamu sudah coba belum menelpon teman lama dan menanyakan kabarnya? Halo Jaya, lagi pusing soal toko. Pernah nggak bantu posting dagangan baru teman kamu? Pernah coba belanja untuk mereka yang penting buat kamu? Semoga Hari Merdeka di tahun yang sulit ini bukan hanya jadi slogan semata, tapi jadi titik pengingat untuk saling membantu apa yang kita bisa untuk sesama. Kami akan selalu ada bersama kamu dan handphonemu. Sedikit di sini, sedikit di sana, sebagai satu bangsa, satu Indonesia. Pagi, masker. Pasti bisa, jangan menyerah ya. Bicara yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Indonesia muda, Indonesia muda, yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia. Ya, Profesor Muda, kita kembali lagi dan tadi kita udah bahas bahwa ternyata di Telkomsel itu tadi dihitung, ternyata mereka produktivitasnya malah makin naik. Ya Mbak Tina ya? Mbak Tina? Nah, makin naik ya produktivitasnya? Betul. Betul ya? Itu hampir di semua, di Telkomsel itu berapa kabarnya, berapa puluh persen yang akhirnya melihat bahwa yang bagian-bagian tertentu ini secara work from home ternyata lebih naik produktivitasnya daripada di kantor gitu. Yang pasti waktu itu sempat dilakukan survei, saya agak lupa-lupa ingat hasilnya, tapi memang secara dominasi survei itu memang menyatakan lebih dari 50% itu memang confirm bahwa efektivitas mereka lebih baik dengan kerja dari rumah. Dari rumah ya. Dan lebih efisien dong ya. Ya. Kan biaya dia turun. Ya, OPEX-nya juga secara perusahaan OPEX mungkin turun kan?
Betul. Iya, Karena cost untuk ini Telkomsel ini paling bahagia ini hidupnya. Kenapa? OPEX makin turun, sementara orang pakai ini terus, pulsa terus kan, naik terus tuh pulsanya. Amin. Amin. Jadi ada peningkatan. Nah, kalau untuk di Hutama Karya sendiri, tadi Hutama Karya kan? Hutama Karya sendiri gimana, Mas? Ya, kalau di tempat kita, Bang Arya, karena produktivitas kita salah satunya diukur dengan apakah kita bisa mendeliver suatu pekerjaan konstruksi dengan tepat waktu dan tepat biaya. Tentu saja ini mau ada WFA atau WFO, metriknya tetap seperti itu. Sehingga dalam menjawab pertanyaannya Bang Arya, saya kira dengan kita juga memang tetap diizinkan beroperasi oleh waktu itu Menteri PUPR, ada instruksinya, terutama untuk pekerjaan jalan tol di Trans Sumatera karena sudah PSN. Dan memang PR terbesar kita adalah bagaimana caranya menjaga produktivitas, tapi sambil memastikan bahwa COVID-19 itu bisa dicegah dan bisa ditanggulangi. Dan alhamdulillah tahun ini, seperti yang mungkin Bang Arya tahu juga, di tengah-tengah pandemi kita berhasil meresmikan, menyelesaikan salah satu jalan tol Trans Sumatera, yaitu ruas Pekanbaru Dumai. Saya kira itu salah satu hal yang cukup menggembirakan di tengah-tengah pandemi ini, Bang. Ya, saya sih iya, kalau bangun sesuatu jalan tol kan nggak mungkin virtual. Betul, Bang. Kan nggak mungkin virtual, tapi yang di back office gimana? Berapa puluh persen yang di back office yang bisa di rumah? Kalau ketika PSBB itu hampir 80% back office kita di rumah, Bang. Di rumah. Jadi 20 itu benar-benar yang sifatnya memang perlu kehadiran fisik seperti misalnya maintaining server, data yang sifatnya berhubungan dengan kerahasiaan. Sisanya 80% memang di rumah, dan untuk yang back office seperti yang tadi juga sudah dibahas oleh Bang Arya, semua bisa ditangani, semua bisa di-tackle, bisa dikontrol, bisa dipantau terus kinerjanya dengan digital. Naik nggak atau turun nggak produktivitasnya selama work from home? Yang 80% tersebut? Alhamdulillah tetap terjaga, Bang. Jadi kita bisa menjaga dari produktivitas yang kita punya di tahun lalu. Itu kan ada ukurannya. Ya. Kita hitung lagi di tahun ini, alhamdulillah angkanya tidak turun, jadi tetap stabil. Nah, kalau saya direkturnya, saya suruh semua di rumah aja itu. Ngapain ke kantor? Kalau bisa ngapain gitu kan? Ngapain ke kantor kalau bisa di rumah? Setuju, Bang. Karena Setuju, itu Bang. akan menurunkan biaya kantor tuh akan sangat efisien kalau terus di rumah gitu kan. Ngapain gitu? Kalau ya memang yang bangun infrastruktur ya pasti nggak mungkin dong kita ngecor tembok, ngecor beton itu pakai virtual, itu nggak mungkin banget. Tapi pengawasan kan bisa ya sekarang virtual kan? Betul. Jadi ketika kejadian PSBB gitu ya, kita sangat bergantung dengan dokumentasi yang kita tugaskan ke teman-teman project untuk melihat progres. Jadi setiap progres selalu punya video drone. Nah, kita lakukan setiap 1 minggu, bahkan mungkin 3 hari sekali kita lakukan monitoring. Hari ketiga ini sudah sampai mana, 3 hari kemudian kita lihat lagi rekamannya, terus seperti itu. Bahkan di beberapa titik kita juga pasang CCTV, Bang. Jadi CCTV-nya online gitu di setiap titik-titik jalan tol yang kita bangun, sehingga real time pun bisa kita awasi alatnya, pekerjaannya, semuanya seperti itu, Bang. Nah, itu kan sebenarnya ini ya. Di infrastruktur juga di kerjaan fisiknya juga malah bisa ada penurunan untuk monitoring gitu. Penurunan orang ya, artinya orangnya diturunkan, biayanya jadi turun juga tuh. Bahwa mereka bisa monitoring lebih detail, malah bisa lebih detail karena apa? Kalau orang kan cuma lewat, pergi, lewat, jalan, pergi. Ini enggak. 24 jam. Jadi artinya setiap detik mereka bisa langsung mantau semua kan? Betul, betul. Kan? Tantangannya memang, Bang, tantangannya adalah bahwa proyek jalan tol kita, terutama yang di Trans Sumatera, tinggal mungkin infrastruktur digital dan coverage internetnya aja yang itu masih ada diskrepansi ya antara kita di Jakarta melihat dengan kadang-kadang di sana masih perlu. Ya nanti Anda kerja sama Telkomsel aja tuh, dapat teknologi baru. Memang. Iya. Sehingga di tengah hutan juga bisa memungkinkan untuk melakukan monitoring pakai internet, karena akan menurunkan biaya semua itu. Ada penurunan biaya semua nih. Nah, sekarang kita tanya nih sama teman-teman yang lebih di kantor tuh, ini gimana nih? Di kantor memang nggak memungkinkan untuk di rumah gitu. Ya, kalau di BRI, Bang, saat kita kan bentuk tim task force ya. Iya. Nah, itu langsung kami membuat matriks begitu. Jadi pekerjaan apa saja yang
kita pecah-pecah. Jadi ada yang memang harus bertemu di kantor atau bertemu dengan nasabah sebenarnya. Kayak kita kan kemarin BRI alhamdulillah membantu pemerintah dalam program penyelamatan ekonomi nasional. Nah itu teman-teman yang di lapangan otomatis tetap harus bertemu dengan nasabah. Yang kedua work from satelit. Jadi untuk pekerjaan yang butuh mengakses data internal, data yang tidak bisa diakses dari luar kantor, kita punya satellite office sebagai solusinya. Nah yang ketiga work from home atau work from everywhere. Jadi di mana-mana kita bisa kerja tapi tetap produktif. Nah, alhamdulillah dengan adanya ini hikmahnya ya Bang ya, hikmahnya pandemi ini, inisiatif-inisiatif yang sifatnya dulu kita pengen rencana continuous productivity tools gitu, sekarang dengan adanya pandemi dipercepat semua. Dan sekarang udah jadi gitu. Jadi kita mau kerja di mana aja, pagi itu ada namanya istilah check-in kalau di kita Bang. Jadi check-in walaupun doa pagi itu briefing, di mana-mana teman-teman yang itu online, hari ini mau ngapain, terus hasilnya sore kita check out gitu. Jadi bareng-bareng progresnya jadi kejaga. Jadi isu produktivitas mau di rumah, mau di kantor, kami punya slogannya stay produktif gitu. Dimanapun kita tetap produktif. Kalau gitu kalau makin diperjelas dengan KPI-nya jelas gitu ya. Apa KPI-nya terukur dengan kualitatif dan kualitatif. Betul. Itunya bisa dilakukan juga tuh. Betul. Yang penting accountability-nya jelas. KPI-nya ada sama tools-nya juga penting Bang. Betul. Nah, tanpa tools agak sulit memang. Pasti sulit. Betul. Nah, kalau Mbak Sarah ini gimana nih? Kalau jadi presenter gimana nih? Kayaknya agak sulit balik lagi kalau misalnya untuk program reguler. Untuk reguler susah gitu susah lah kalau misalnya buat WFH. Cuman kan yang namanya kita sebagai news anchor, kita bukan cuma menjadi pembaca berita, tapi sejatinya juga kita kan sebagai jurnalis, kita harus selalu menghasilkan karya-karya jurnalistik. Nah mungkin kalau misalnya WFH itu kita memang dituntut untuk membuat naskah gitu. News source-nya sih bisa dibuka, cuman ada software yang emang nggak bisa diakses melalui di rumah gitu kan, jadi memang harus ke kantor gitu. Nah biasanya sebenarnya nggak enaknya kalau misalnya kita kerja dari rumah itu kita udah bikin naskah, tapi kan sekali lagi kita butuh untuk download gambar gitu kan, untuk motong gambar, untuk ngedit gambar itu jatuhnya agak ngerepotin orang yang di kantor sebenarnya. Jadi kita udah ngirim naskah, tolongin dong boleh nggak check in gitu. Jadi sebenarnya itu ya. Jadi sebenarnya ini masalah teknologi dong kalau gitu. Iya kayaknya sih. Ya kalau teknologinya memungkinkan kita punya server yang kita buka di mana-mana. Kayak lihat TikTok kan di mana-mana bisa gitu. TikTok lah ya. Kalau kita lihat YouTube kan ada di mana-mana bisa gitu. Artinya kalau bisa, memang mungkin jaringan internetnya ini kawan-kawan Telkom lagi sama Telkomsel nih. Kalau jaringan internetnya mungkin bagus gitu ya. Ada server, semua bisa buka ke dalam dimanapun dia berada, kecepatan tinggi, kan bisa komunikasi tuh. Sebenarnya lebih ke license ya. License dari softwarenya itu yang nggak bisa di-download sembarangan komputer. Iya. Jadi itu jadi problem juga ya. Jadi problem. Tapi maksudnya nggak, artinya kalau dia bisa carikan juga ke depan sih, kalau dilihat bahwa itu ternyata bisa lebih menguntungkan, lebih murah, sangat memungkinkan gitu. Apalagi kalau kita masuk 5G. Betul. Pasti kita makin bisa dari ngedit itu, kita kayak ngobrol aja satu layar. Bos, itu yang ini ya, tolong dipotong yang ininya. Dia potong, jangan gitu dong, yang ini. Betul. Ya kan, dulu kan enggak gitu kan, kita harus lihat, teliti, maunya ini gitu. Saya kan dulu gitu juga kerjanya. Saya tahu Pak. Jadi kerjanya yang ini tapi didampingi presenter. Jadi tahu motong-motongnya gitu ya. Tapi sekarang memang kondisinya lah karena teknologi kalau gitu. Satu itu dan tadi lisensi tadi ya. Lisensi tadi. Terus juga udah sih kalau aku sih ngerasain itu aja sih Pak. Gitu ya. Tapi sekarang narasumber sekarang lebih familiar dengan permintaan dari ini gitu kan, bisa. Bener. Malah saya lihat sekarang narasumber lebih gampang diakses. Bener. Iya kan? Bener kan? Lebih mudah diakses. Karena kita nggak harus nyamperin ataupun mereka nggak harus datang langsung ke studio. Betul. Gitu. Dan mereka pun sekarang karena dibilang menteri sekalipun kayaknya sekarang udah gampang banget diakses. Pak, tolong dong 5 menit aja, Bapak dari kantor aja. Kasih video deh, udah cukup gitu. Dulu kan sangat susah gitu, harus ngejar, harus ke kantor, habis itu di kantornya, syukur-syukur dia mau gitu loh. Atau dia nanti hilang lewat pintu lain kali. Jadi susah gitu kan. Akhirnya dia kemana? Kalau sekarang kan enggak, lebih gampang lagi gitu. Narasumber lebih apa ya, nggak sombong lah sekarang nih. Benar nggak? Benar. Jadi kuncinya masalahnya di teknologi kalau gitu. Kalau teknologinya, tapi kalau kan di lisensi ya. Bukan apa, di
banyak kerahasiaan-kerahasiaan yang nggak mungkin kan untuk di industri perbankan ada kerahasiaan perbankan yang memang harus kita jaga, Bang. Itu yang masih susah gitu ya. Ya, walaupun sekarang kami sudah punya namanya VPN, Bang. Jadi VPN tuh bisa mengakses data kantor dari rumah, tapi hanya data-data yang memang sifatnya boleh diakses. Tapi ada yang harus di kantor kan tetap harus ada. Yang sih, kita juga sama kan ya pasti. Sama harus pakai VPN untuk buka. Iya. Jadi memang ini ada hal-hal yang memang di kerahasiaan, tapi sebenarnya lebih enak di rumah atau di kantor? Saya kantor sih tetap. Karena saya orang sosial banget, jadi pengennya ketemu orang. Kayaknya kalau misalnya di rumah. Sama saya juga begitu. Gak bisa saya. Lu gimana? Kalau saya lebih kerasa semua itu lebih produktif. Saya sepakat tuh dengan Mbak yang dari Telkomsel tadi. Tina? Iya, karena justru itu dipacu sama yang namanya tools monitoring tadi, Bang. Yang awalnya kita kerja harus ketemu baru progres kerjaan, sekarang dengan tools itu tuh bisa kejaga banget. Tim kita ngapain aja, progresnya apa bisa diupload. Jadi mungkin kantor sama rumah itu sebenarnya sama, yang penting ada tools yang mumpuni tadi. Ya. Tapi kalau saya kan suka jadi pembicara gitu ya. Ya. Saya nggak dapat emosi, beda ya? emosi peserta yang denger itu kalau pakai Zoom gitu, atau pakai yang tenaga yang lain. Jadi susah. Ini dia lagi ketawa nggak ya? Dia ini menikmati nggak omongan saya ya gitu. Dia ngantuk nggak ya? Ekspresi wajahnya nggak kelihatan. Iya, gitu. betul. Sementara kita kadang-kadang sebagai narasumber itu suka lihat ekspresi mereka. Sehingga kalau nggak ketemu, nggak asik namanya. Nggak asik, benar. Kadang-kadang saya suka ngelucu gitu ya, bikin lawakan gitu ya. Saya nggak tahu di Zoom itu kayaknya lawakan ini nggak laku gitu loh. Tapi kalau ketemu langsung, itu laku. Mungkin karena ini kali ya. Ada body language-nya juga ada, kelihatan dan sebagainya, mungkin. Tapi lebih efektif karena mungkin dari jauh, sekarang ada lagi batasan. Banyak banget saya dari mana-mana minta narasumber, sekarang nggak ada kesulitan. Dulu kan saya harus ke sana gitu loh. Sekarang nggak perlu lagi. Misalnya ada di Sumatera Barat misalnya minta. Sekarang nggak perlu lagi saya harus ke sana. Cukup dari pakai Zoom, udah bisa ngobrol sama mereka, kasih narasumber. Tapi mungkin kualitas gambarnya kali yang beda ya, Pak? Kualitas gambar, iya. Maksudnya kamu di Sumatera Barat, maksudnya kualitas gambar jelek? Kalau misalnya, bukan gitu, Pak. Iya. Maksudnya kalau misalnya by Zoom kan kualitasnya tidak sebagus kamera. Betul. Dan ada lag ya? Betul. Gitu. Oke, nah ini kita akan bahas lagi lebih jauh, apakah kita memang mau nggak kita menghentikan work from office gitu? Ini adalah pertanyaan yang memang nanti, kalau ternyata saya lihat tadi dari ketiganya itu ya, paling kalau Mbak Sarah nggak mau, saya tuh pengennya ketemu gitu ya. Kalau Mbak Sarah aja, Mbak saya juga sepakat. Saya lebih senang kalau ketemu sama presenter daripada lewat Zoom. Nggak kerasa gitu. Jadi nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Nggak bawa kartu ATM? Pakai Brimo. Tarik tunai di ATM nggak pakai kartu. Login keseruanmu, download Brimo sekarang. Brimo. Dari generasi ke generasi, putra-putri terbaik memberikan semangat dalam diri. Mengkobarkan api semangat pada jiwa. Berasuki insan putra-putri bangsa untuk berkarya, tanpa ada kata lelah untuk meraih cita-cita, membangun Indonesia yang lebih sejahtera. Nggak bawa kartu ATM? Pakai Brimo. Tarik tunai di ATM nggak pakai kartu. Login keseruanmu, download Brimo sekarang. Brimo. Pasti bisa, jangan menyerah ya. Bicara yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Indonesia muda, Indonesia muda, yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia.
Prof Muda, kita kembali lagi dan ini makin jelas ya. Kalau saya sih lihatnya, jangan-jangan memang work from home itu udah lebih layak ke depan daripada kantor gitu. Apalagi ini teknologi memungkinkan, telekomunikasinya memungkinkan, softwarenya, aplikasi lebih memungkinkan. Jangan-jangan pilihan jadi dari rumah itu makin oke gitu daripada kita dari kantor. Benar nggak Mbak Tina? Setuju. Sebenarnya kalau saya boleh ini ya, tadi kan ada concern masalah data security dan lain sebagainya. Sebenarnya itu juga jadi concern yang sangat penting buat Telkomsel. Dan kami menyadari bahwa sebenarnya sangat banyak teknologi-teknologi yang bisa mengenable security terhadap data. Bisa dengan remote desktop, bisa dengan VPN dan lain sebagainya. Jadi memang syukurnya memang ada concern-concern yang bisa kita tutupi dengan yang bisa kita cover dengan teknologi-teknologi yang mumpuni dan terkini. Jadi seharusnya tidak terlalu menjadi masalah yang besar. Menjadi masalah yang besar. Jadi sebenarnya work from home itu harusnya udah jadi pilihan gitu ya. Karena memungkinkan sebenarnya teknologi untuk atau software atau aplikasi untuk masalah security juga gitu ya. Betul. Karena memang perusahaan kami pun dari Telkomsel pun sepertinya perusahaan tidak mau terlalu berisiko dengan kesehatan dan resiko terhadap kemungkinan distribusi penyakit atau penyebaran penyakit COVID yang masih terjadi saat ini. Ya, ya ini jadi. Nah kalau Mas Alfa. Ya Bang, siap Bang. Kalau tadi harus kita diskusi, memang kayaknya lebih asik dari rumah kalau gitu, memungkinkan terus dari rumah. Betul Bang, bahkan sebetulnya kalau saya baca-baca referensi, tahun 2014 itu ada penelitian di Stanford University yang mengatakan bahwa produktivitas itu memang rupanya meningkat untuk mereka-mereka yang bekerja dari rumah. Hanya saja catatannya, perusahaan bisa mempertimbangkan untuk mulai memix antara WFO dan WFH menjadi dalam kesehariannya. Ya. Menurut si peneliti, angkanya katanya itu 1-2 hari saja cukup WFH diberikan secara bergiliran bagi bagi karyawan, ya. Itu sudah cukup untuk. Waduh, kasihan. Nah jaringan. Oke, saya langsung aja ke Mbak Sarah. Kalau nanti teknologi memungkinkan, semuanya memungkinkan, milih di mana? Milih di office. Cuma gini kali ya. Atau karena kamu belum menikah? Mungkin kali ya. Mungkin ya. Cuman gimana ya Pak Arya kalau misalnya. Jangan Pak, Abang. Oh Abang. Baik. Abang Arya. Jadi kan ya, kalau misalnya. Pak, kan kayaknya tua langsung saya nggak bisa lagi lihat-lihat. Oh ya harus Indonesia Muda Club kan kita hampir sangkatan gitu ya Pak Arya. Kita. Mas Arya, Bang Arya. Jadi kalau misalnya di suatu program untuk sampai ke mata pemirsa itu kan butuh teamwork. Butuh teamwork, ada beberapa komponen yang memang harus kerja bareng untuk menghasilkan karya tersebut sampai ke pemirsa. Dan menurut saya walaupun kalau misalnya memang sudah ada teknologi-teknologi yang memang sudah memungkinkan, tapi kayaknya agak susah. Ini kayaknya pembenaran ya. Karena apa? Sekarang ada teknologi yang kita bisa saya nggak boleh sebut lah, nanti kayak promosi aja. Dia seperti kayak papan tulis, ada orang nulis di situ, di komputernya dia, yang lain juga bisa lihat, bisa juga nyoret. Memungkinkan untuk kerja teamwork juga memungkinkan gitu. Sangat memungkinkan, diskusi, ngobrol, langsung tulis-tulis seperti papan tulis gitu ya. Ditulis di sini langsung nanti ada yang bilang, oh nggak begitu, langsung dia coret juga bisa. Memungkinkan untuk itu, jadi teamworknya bisa dikerjakan juga dari jauh. Ini si mbaknya makin lama makin stres nih. Aduh saya makin stres. Nanti kasihan dong PD-nya gimana. Oh kalau itu. Iya bener kan. Maksudnya kayak misalnya ada floor director. Terus juga nantinya ada kameramen. Kalau misalnya kita di rumah dia kamera still. Ya kan. Kalau misalnya kita di studio itu kan gambar akan bervariasi. Bisa moving gitu. Jadi ada beberapa komponen yang emang kayaknya susah untuk dihilangkan. Dulu pun seperti itu ketika kita kamera-kamera awal. Sekarang kamera lebih hebat pakai handphone daripada pakai kamera yang yang profesional itu. Lama-lama hilang semua, akhirnya sekarang semua bisa bikin video, bisa bikin kamera, moto lebih bagus dan sebagainya. Yang teknologi akan datang ke sana gitu.
Si Mbaknya kayaknya takut banget sama teknologi. Enggak kok, Pak. Oh, enggak. Cuman mungkin kayaknya saya masih agak konvensional. Oh gitu. Wah, Mbaknya masih milenial, saya yang udah kolonial, tapi ternyata saya lebih... Saya open untuk itu, tapi kayaknya kalau untuk preferensi saya kayaknya masih office. Office gitu, office banget ya. Nah, kalau Mas Abdul, gimana nih? Ya. Kalau tadi kan dari jawab bahwa ternyata memungkinkan untuk bikin security. Yes. Jadi dari rumah juga bisa kok gitu. Ya. Kalau security mungkin di industri perbankan itu beda ya Bang. Jadi ada namanya kita itu menjaga kerahasiaan data nasabah. Kerahasiaan data nasabah itu security yang berbeda dengan cuma sekedar data yang nggak bisa diketahui orang. Tapi memang benar itu hanya bisa diakses di server bank dan itu pun yang bisa mengakses hanya orang-orang dengan jabatan tertentu. Nah ini memang agak berbeda sama yang di Telkomsel tadi. Nah, tapi misalnya gini, ternyata kamu pun walaupun masuk ke server kamu, bukan ke server kamu, ke mana? Ke komputer kamu, tapi kamu hanya bisa mengisi, nggak bisa menyimpan, nggak bisa ngapa-ngapain. Apa bedanya sama di rumah, di kantor, sama aja kan? Nah, kalau yang ini bisa jadi misalnya saya bisa buka data nasabah X gitu Bang. Terus kalau kita di laptop kita di rumah kan bisa difoto dan segala macam. Nah, itu kalau di kantor? Kalau di kantor nggak bisa. Jadi semuanya udah ada, semuanya sudah ada CCTV ada protapnya, ya nggak mungkin dilakukan itu. Tapi yang menarik Bang sebenarnya ini dia mencoba menghalang-halangi terus. Bukan. Pokoknya harus ke kantor aja. Bukan. Iya enggak maksudnya. Artinya ada security yang memang ada jabatan tertentu seperti yang yang kartu ada data pelanggan menyebar kemana-mana gitu ya. Itu yang dikhawatirkan. Ya, tapi kalau perspektif sekarang Bang, alhamdulillah kita sudah punya kayak digital saving. Orang buka rekening sekarang Bang nggak perlu ke kantor lagi gitu. Jadi nasabah. Bahkan traffic kenaikan mobile banking kita Bang, internet banking itu sampai 900% kenaikannya. 900% selama pandemi. Luar biasa. Iya dong, siapa lagi ke ATM? Nggak ada yang pakai ATM? Justru nggak ke ATM, jadi lewat mobile kan? semua. Karena ATM bagi mereka juga tetap beresiko kan, ketemu orang di lokasi ATM-nya. Kayaknya BRI jangan-jangan perlu juga bikin briling itu kemana-mana. Jadi kalau misalnya butuh duit, kirim dong ke sini 1 juta cash, datang orangnya. Ini uangnya 1 juta. Jadi fee-based income kita tuh lagi naik drastis karena orang-orang beralih ke mobile justru. Menarik. Oke, jadi ini menarik karena tapi itu betul. Jadi ada juga kemungkinan seperti dulu ada kasus salah satu operator yang kita kemarin tuh yang nama pelanggannya ketahuan semua. Tapi gampang ditangkap, ketahuan karena ada CCTV dan tahu yang ini ngakses. Kalau di foto ketahuan juga ada CCTV-nya. Betul. Kalau di rumah siapa yang tahu? Yes. Yang mau tahu siapa? Betul. Nggak tahu gitu ya. Betul. Sementara yang punya kewenangan untuk mengambil itu kan bisa banyak ya. Betul. Nah ini juga hal yang memang dari sisi security. Tapi tadi ada usulan dari Mas Alfa, mungkin bisa 50-50. Yes. 50% di rumah, 50% di kantor. Ya. Kantor tetap ada, gitu ya mereka. Mungkin 20%, mungkin 3 hari, 4 hari di rumah, 1 hari atau 2 hari di mana? Di kantor. Di kantor, gitu. Betul. Jadi kombinasi itu bisa terjadi gitu? Ya, betul. Kalau kombinasi bisa nggak? Bisa kayaknya, kalau kombinasi. Tapi nggak mungkin full. Oh iya, nggak mungkin full, kalau tapi kombinasi memungkinkan ya? Iya, soalnya kan ya gimana-gimana media bukan one man show ya. Iya. Benar kan? Jadi butuh teamwork yang kayaknya emang harus hadir. Ya kayak misalnya ini Pak, kan nggak mungkin saya juga Bang Arya kerja sendiri kan, pasti ada tim di balik ini semua. Tapi dari jauh dia. Iya benar sih, dari jauh. Cuman kan. Iya maksudnya jauh dari situ aja, jauh keluarga jauh. Nah ini jadi sebuah evaluasi besar yang nantinya mungkin pada saat vaksin dan sebagainya datang dan kita kembali seperti normal, manajemennya berpikir mungkin bisa jadi 50-50 gitu. Betul. Karena lebih efisien. Betul. Tadi seperti tadi. Dan mereka pun nggak perlu lagi ke kantor. Betul. Cukup di di satellite office, ngakses hal tertentu bisa di situ, nggak perlu sampai ke tengah kota. Sampai ke Jakarta, betul. Itu bagus juga, bisa mengurangi tingkat traffic dan tingkat perselingkuhan. Iya nggak sih? Gimana tuh? Kok nanya gua? Saya kan hanya ke sini. Nah ini kalau tingkat perselingkuhan kita akan bahas setelah yang satu ini.
nanti deh gampang. Mas, bayar dulu mas. Makanya pakai BNI Mobile Banking. Bisa langsung masuk pakai fingerprint atau face recognition. Gak perlu repot ngetik user ID dan MPIN. Gak pakai nanti. Caranya, masukkan user ID dan MPIN, pilih simpan user ID, dan setuju untuk mengaktifkan simpan user ID. Masuk menu administrasi, dan pilih pengaturan login. Pilih aktivasi biometrik, scan wajah atau fingerprint kamu untuk konfirmasi. Masukkan password transaksi, lalu klik proses. Selamat, aktivasi biometrik kamu berhasil. Nah, yang ini baru keren. Mah, ini tinggalin bapaknya mah. Ya, Profesor Muda, kita kembali lagi dan saya bukan hanya mengenai perselingkuhan, jauh lah, jauh. Ini kita ada 4 amplop, saya mau tanya ke 4 mau pilih yang mana. Nanti ada yang tanya jawab cepat atau ada yang truth and order-nya. Yang amplop 1, 2, 3, 4 saya kasih pilihan yang pertama kepada Mbak Tina. Pilih yang mana? Amplop mana? Mbak Tina? Satu aja. Satu aja. Mbak Tina 1. Oke, saya langsung buka ya. Ini Mbak 1 nih. Ini lucu nih. Truth order ya. Sebutkan satu menteri di kabinet sekarang yang lebih baik WFH saja. Atau nyanyikan refnya IMC. Pilih yang mana? Pilihan yang sulit. Hah? Yang menyerukan lebih baik WFH saja. Siapa? Menteri mana? Ya. Waduh, saya nggak ikut-ikut gitu. Kalian pertanyaannya ada-ada aja nih. Ini tim produksinya ini nakal banget ini. Saya kan gak enak karena menyebut menteri lain nanti, kementerian lain. Untung bukan saya. Untung bukan Kementerian BUMN dibilang, aduh. Oke. Tadi saya di sana tadi. Ke Mbak Sarah. Mbak Sarah mau yang mana? Saya yang 2 aja deh, biar berdua. 2, oke. 2. Jawab cepat. Oke. Android atau iOS? iOS. Oh. Nikita Mirzani atau Dewi Persik? Nikita Mirzani. Asik. Idola kita sama-sama semuanya. Masker medis atau masker kain? Masker medis. Nasi uduk atau sandwich? Nasi uduk. Udah ngerti kan? Apa kesukaannya? Jangan kirim-kirim ya? roti loh. Gak ada guna keju, gak ada guna. Kirimnya itu apa? Pecel lele. Jadi kalau yang mau ada sesuatu nanti saya kasih nomor WA-nya atau IG-nya ya. Kalau mau ngajak, ajaklah ke nasi uduk.
jangan ke McD. Ya kan? Bener, lebih enak. Benar, lebih enak. Jangan makan steak, tapi makan rendang. Rendang, udah jelas ya. Lokal banget. Jadi kalau mau jalan-jalannya nggak usah bawa ke luar negeri. Bawanya kemana? Ke Bogor, Puncak, dan sebagainya. Jogja. Karena nggak suka ke luar negeri nih. Aduh. Oke, Mas Abdul. Ya. Yang mana Mas? Nomor 4, Bang. Nomor 4. Nomor 4. Oke. Wah, ini jauh cepat juga. Kerja cepat atau kerja tepat? Kerja cepat. Startup atau BUMN? BUMN. Iyalah, nggak berani dia jawab startup. Facebook atau Twitter? Twitter. Ini pertanyaan keempatnya nggak bener nih. Apa nih? Ini nggak bener. Nggak boleh ini. Tapi yang saya ngomongin ya. Ini nakal banget nih. Arya Sinulinga. Ini nggak bener nih. Saya nggak tahu ini. Bang Arya. Ya, kalau di kementerian takut ya. Dan sekarang lagi di acara ya Bang Arya. Nakal banget yang bikinnya, aduh mati bahaya. Aduh. GoPay atau OVO? OVO. Kenapa nggak ada link aja? Terakhir tadi nomor 3 ya. Aduh, ini pertanyaannya susah banget nih. Dan nakal. Oh, ini nggak boleh. Ini saya nanya aja sama kamu. Bos, pilih bos. Truth or dare? Truth aja, Bang. Oke. Sebutkan satu akun di sosmed yang tidak layak di follow. Mati loh. Aduh. Jawabnya yang ini aja, Bang, yang nyebarin hoax dan ya akun apa? Dia sebut nama akun kok. Oh, sebut dong. Aduh, susah ini. Gak berani ya. Aduh. Ya pokoknya udah, akun ternakan kedua itu, ya, Bang. tantangan ya. Akun ternakan, Bang. Mau? Oke lah. Gimana, Bang? Telepon satu orang kantor bilang janji mau kirim makanan. Coba sekarang telepon. Oke. Ayo telepon. Siap. Siap. Siapa? Aku kirim yang lagi di studio situ, Bang. Fadli namanya. Oh, Fauzan. Asik, kita dapat ya. Bos, kalau dikirim ke dia, nggak boleh satu loh. Ada kami 20 ya, orang semuanya. Ini. Siap. Oke, baik. Makasih kawan-kawan. Ada penanya dari YouTube kita. Eto dari Angkasa Pura 1 Ambon. Silakan Eto, ada Eto? Halo Bang. Ya, silakan Eto. Ada Eto? Halo. Ada Bang? Ya. Iya. Udah muncul Bang? Ya, silakan. Ini ada Eto dari Angkasa Pura 1 Ambon. Silakan Eto. Betul Bang. Ya. Oke Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore bagi kita semua. Om Swastiastu. Baik Bang Arya dan teman-teman semua. Saya Eto dari Angkasa Pura Ambon Bang. Siap. Mantap. Jadi di sini udah 2 jam lebih tepat Bang. Enak, manis-manis Bang, main di sini Bang. Siap. Oke Bang. Ya. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya Bang, menarik sekali, WFA dan WFO, terutama di teman-teman milenial saat ini. Mungkin yang pertama terkait dengan WFA atau WFO Bang. Tadi menarik dengan apa yang Mas Alfa katakan bahwa sebenarnya baiknya produktivitas itu dibalancekan antara WFO dan juga WFA. Nah, sebenarnya yang saya tanyakan berarti produktivitas itu karena fleksibilitas ya, Mas Alfa. Ya. Bila memang fleksibilitas, maka sebenarnya tidak masalah apakah akan WFO atau WFA. Karena justru saat WFO, kita akan bertemu, psikologis kita akan lebih enak bertemu dengan lawan bicara kita Bang. Menurut saya Bang, dibanding tidak bertemu. Lalu kedua Bang, ada 3 pertanyaan nih Bang kalau boleh Bang. Ya. Kedua adalah terkait dengan, mungkin nggak sih dari teman-teman yang WFA nih Bang, jangan-jangan Bang,
mereka punya bisnis di luar pekerjaan inti mereka, Bang. Nah, itu, Bang, menurut saya, Bang. Gitu Ini ya? bisa terganggu pekerjaan intinya, Bang. Bisa jadi nggak nih, Bang? Menurut saya, Bang. Ya. Pikiran liarnya milenial, Bang. Kreatif, Oke. Bang. Lalu ketiga, Bang. Mungkin kalau di teman-teman yang mungkin BUMN yang sudah settle itu enak-enak aja, Bang. Tapi bagaimana di startup? Pasti seharusnya ada treatment khusus bagi teman-teman yang terkena dampak COVID ini, Bang. Bagaimana sih caranya? Dan apakah itu sudah dipikirkan lebih jauh oleh kawan-kawan dan juga dari Kementerian BUMN? Tiga itu aja, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih. Tadi yang Wassalamualaikum pertama apa ya? warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama apa? Yang Fleksibilitas, pertama, Bang. ya. Tadi yang pertama apa? Yang pertama Fleksibilitas. apakah fleksibilitas? Dul, kamu aja yang Ya, ya. Oke, yang pertama masalah WFH-WO saya sepakat, Bang. Jadi pada akhirnya adalah kembali ke pribadi masing-masing sama kapabilitas. Ya. Dan yang penting ada accountability. Jadi pembagian tugas yang clear, target yang clear, sama yang terakhir kami sepakat nih di perusahaan BRI maupun di semua perusahaan BUMN saya yakin harus dibantu dengan tools. Apalagi di zaman sekarang teknologi udah banyak, security data juga bisa kita amankan. Jadi sudah nggak ada isu sebenarnya. WFH versus WFO, yang penting stay produktif. Oke, makasih. Nah, ini saya mau tanya Mbak Tina. Mbak Tina, tadi ada dari Eto mengatakan jangan-jangan Mbak Tina ada bisnisnya di luar nih. Makanya lebih senang di rumah. Justru kalau dari perusahaan ya, terutama saya juga sangat menyambut baik karena work life balance itu menurut kami penting. Work life balance itu penting. Yang penting ketika tanggung jawab itu bisa secara responsibility bisa dideliver, timely, sesuai ekspektasi, KPI juga achieve. Sepertinya kalau perkara bikin usaha lain dan lain sebagainya sebenarnya itu tidak terlalu jadi material. Kalau saya lihat ya, perusahaan itu melihat itu sebagai salah satu bagian untuk membalanskan stres atau tekanan yang ada di work from home itu sendiri. Iya. Tapi nggak ada bisnis kan, Mbak? Di rumah jual kue gitu nggak? Oh enggak, tapi saya teman-teman di internal itu banyak yang berkreasi dengan hobi atau olahraga atau try something yang baru. Konteksnya benar-benar memang kita kan harus stay sane ya, harus tetap sehat secara mentality. Gitu. Mentality ya. Kita bahkan dari human capital kami juga mengencourage kita untuk doing something beyond bekerja di rumah gitu. Iya. Makasih Mas. Jadi Mas Eto, sebenarnya kalau produktivitasnya bisa diukur, sebenarnya berkreasi di tempat lain, maksudnya berkreasi sesuatu yang di luar dari itu juga masih mungkin kan, karena bagi kantor, office, yang penting adalah bagi perusahaan, yang penting target-target tercapai, produktivitas tercapai. Nah, ya, Bang. pertanyaan ketiga adalah bagaimana untuk yang terdampak corona. Wah, ini pertanyaan sulit nih. Apa ya jawabannya? Ya ini memang masing-masing perusahaan sih ya, masing-masing perusahaan. Dan kita memang tahu bahwa ada penurunan ya, penurunan produktivitas. Dan kinerja turun juga, bukan di pekerjaan ya, tapi dari sisi lain gitu, misalnya pendapatan. Misalnya di Angkasa Pura lah, kan dengan sendirinya karena kondisi corona seperti ini kan menurun penerbangan. Penerbangan menurun ya, artinya memang bagi Angkasa Pura, servisnya kan yang dipakai oleh airline kan makin kecil, makin sedikit. Otomatis pekerjaan juga makin sedikit. Akibatnya pendapatan juga sedikit gitu. Memang ini akan diuji semua kawan-kawan, kita akan diuji semua nanti. Setelah nanti ada vaksin, pertumbuhan juga bagus, kemudian kenaikan kembali normal, setelah itu akan diuji. Akan diuji, apakah WFH itu efektif atau enggak gitu. Efisien atau enggak. Jadi memang ini semua yang kita kerjakan sekarang ini akan diuji ketika ternyata pendapatan kita nanti setelah normal kembali ya. Ternyata produktivitas kita tetap bertahan dengan WFH atau malah di atas. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat baru dan bagi kita semua manajemen ini suatu bukan uji coba ya. Masa uji coba? Nanti bilang lagi bahwa corona itu adalah konspirasi lagi. Kan dibilang uji coba. Tapi ini benar-benar menguji semua gitu. Menguji semua manajemen, menguji semua, tidak ada sendi-sendi kehidupan manusia yang tidak diuji dengan corona. Dan manusia karena memang punya kemampuan beradaptasi terhadap lingkungannya,
maka dia akan beradaptasi juga dengan coronanya. Maka dia akan mencari solusi-solusi untuk mengatasi corona. Dan nanti kita akan lihat juga apakah memang kombinasi adalah pilihan terbaik, baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Kalau memang iya, maka pilihan tersebut jadi sebuah pilihan yang layak untuk diambil oleh kawan-kawan di manajemen. Dan untuk itu saya juga, untuk acara ini kali ini, saya berterima kasih kepada teman-teman Narsum ya, yang telah hadir pada hari ini, yang telah berikan pendapat-pendapat mereka berdasarkan pengalaman pekerjaan mereka. Terima kasih Mbak Sarah, makasih. Thank you. Mas, makasih juga Mbak Tina, dan dari Utama Karya siapa namanya? Alfa, Bang. Alfa. Sorry Alfa, kamu karena laki-laki Ya, saya Bang. agak lupa gitu. Kalau Iya, Tina, siap, Bang. Sarah saya langsung hafal di tengah. Lah, kamu karena ini ya resiko. Siap, Bang. Aman, Bang. Saya masih normal maksudnya. Betul, betul. Dan terima kasih juga kepada sponsor kita, ada BNI, Telkomsel, Utama Karya, BRI, Mandiri, BTN, Adikarya. Dan juga kepada Yayasan BUMN yang hadir untuk negeri. Dan kawan-kawan profesional muda tetap semangat, tetap berkarya, walaupun kita dalam kondisi seperti ini, produktivitas kita bisa naik dan memanfaatkan semua yang ada untuk kemajuan bangsa Indonesia dan kemajuan BUMN sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa Amin. di episode berikutnya.